Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur organisasi kehidupan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja struktur yang menyusun sel tumbuhan dan sel hewan, serta perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Adik-adik pernah makan bakso bukan? Adik-adik, satu buah sel bisa kita analogikan seperti semangkuk bakso. Ada bagian-bagian selnya. Yang pertama yaitu membran sel. Bisa kita anggap mangkuk adalah membran sel yang mengatur keluar masuk materi sel dan komunikasi sel. Kemudian kuah baksonya bisa kita analogikan seperti sitoplasma yang merupakan cairan sel dan tempat mengapungnya organel sel. Organel sel yang pertama yaitu nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat aktivitas sel, memiliki materi genetik dan DNA, protein, serta reproduksi sel. Nah, ini merupakan nukleus. Di dalam nukleus ada yang namanya nukleolus, yang merupakan anak inti sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein sel. Maksudnya yaitu membentuk protein di dalam tubuh. Selain menempel pada retikulum endoplasma, ribosom juga berada di sitoplasma. Jika dia berbesar, inilah ribosom. Ribosom terdiri atas subunit besar dan subunit kecil. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sintesis protein dan lemak serta penghubung inti sel dengan sitoplasma. Retikulum endoplasma ada yang kasar yang ditempeli oleh ribosom, kemudian ada yang halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk sekresi karbohidrat dan lemak, serta membawa protein di sel. Nah, adik-adik, ada yang seperti kacang bentuknya, itu namanya mitokondria. Berfungsi sebagai respirasi sel dan metabolisme sel, serta sebagai pusat energi sel atau penghasil energi. Atau disebut juga dengan ATP, adenosin trifosfat. Kemudian ada lisosom yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua yang hanya ada pada sel hewan. Selanjutnya ada sentrosom yang berfungsi untuk mengatur arah saat pembelahan sel dan organel ini hanya ada pada sel hewan. Sentrosom terdiri atas dua sentriol. Adik-adik, kalau kita tekan batang tumbuhan itu akan terasa keras sekali. Hal ini karena mengandung yang namanya dinding sel. Dinding sel terbuat dari selulosa tebal dan kuat, fungsinya melindungi dan menjaga bentuk sel. Pada sel tumbuhan juga terdapat vakuola yang terletak di tengah yang ukurannya besar sekali, yang berisi cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan. Vakuola pada sel hewan itu lebih kecil dari vakuola pada sel tumbuhan. Selanjutnya organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu klorofil. Plastida atau kloroplast berisi klorofil atau zat hijau daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selain itu, pada sel tumbuhan dan sel hewan terdapat organel yang namanya peroksisom yang berfungsi untuk menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Kemudian ada glioksisom adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, berfungsi mengubah lemak menjadi gula yang sangat diperlukan untuk perkecambahan. Nah, ini merupakan perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian sel tumbuhan memiliki plastida, sel hewan tidak memiliki plastida. Vakuolanya besar pada sel tumbuhan, pada sel hewan vakuolanya kecil. Sel tumbuhan tidak ada sentrosom, pada sel hewan ada sentrosom untuk pembelahan sel. Kemudian pada sel tumbuhan bentuk selnya tetap kan ada dinding sel. Kemudian pada sel hewan dia tidak punya dinding sel, maka bentuk selnya tidak tetap. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Sampai di sini dulu video kali ini adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.